Halo sahabat Boyan Bravo Family, saya lagi ada di Solo, di Kabupaten Karanganyar. Kebetulan saya mau berkunjung ke teman saya, pengusaha di daerah Karanganyar. Dan saya lagi ada di depan rumahnya. Yuk kita lihat-lihat. Kita samperin orangnya, karena orangnya udah ada di rumah katanya. Oke, nah inilah orangnya, Pak D. Sogol Sadino, salah satu pengusaha di daerah Karanganyar. Halo guys, dan beliau menunjukkan di depan rumahnya itu ada waterboom, dan waterboom itu adalah milik dia sendiri, diperuntukkan buat warga sekitar. Dulunya dia tidak komersil, tapi sekarang komersil karena permintaan warga-warga setempat. Nah, begitulah penjelasan dari pengusaha Pak D. Sogol Sadino. Dan sekarang saya akan menuju ke waterboomnya. Halo guys, inilah waterboom Edwin Aerobic dan Bondo. Pemiliknya adalah teman saya, yaitu Pak D. Sogol Sadino. Yuk kita lihat seperti apa waterboomnya. Dan inilah guys, lokasi dari waterboomnya Pak D. Sogol Sadino yang masih alam ya kan. Dan inilah salah satu kolam renang besar ya. Oke. Halo guys, kita masuk ke tempat semedinya Pak D. Pak D, kok bisa kepikiran punya konsep seperti ini Pak D? Satu, background saya memang kontraktor. Tadi saya bilang background saya kontraktor. Kedua, saya memanfaatkan alam yang ada. Alamku seperti ini, lingkunganku seperti ini, supaya masyarakat itu bisa nyaman, bisa nyaman. Saya harus bikin seperti ini. Makanya ini konsepnya batu-batu di alam sini ya pembaluan ya. gitu. Kayak gitu. Jadi ini bener-bener saya nggak pakai arsitek, desain kerjaan semua saya kerjakan sendiri. Luar biasa ini Pak D. Jadi nggak ada arsitek apa ini nggak ada. Ini nanti pengembangan rencana sih ada, kalau nggak pandemi pengembangannya sih ada. Pak D, 7 tahun yang lalu saya membuat waterboom ini sebenarnya konsep bukan konsep bisnis, bukan, karena saya sudah memutuskan saya harus pulang membangun kampung saya perlu tempat untuk santai yang nyaman lah gitu. Akhirnya saya bikin kolam renang yang di belakang rumah saya. Asalnya itu pertengahan jalan belum sampai selesai, tetangga, lingkungan, pekerja ini mengusulkan, Pak bikin yang umum dong, nanti masuk renang masuk ke sekarang bapak nggak enak. Akhirnya saya putuskan ya udah, saya desain, kebetulan saya ada tanah ini ya saya desain jadi seperti ini. Nah setelah konsepnya itu nggak bisnis, ternyata kok pengunjung makin banyak, akhirnya saya lebarin lagi. Tuh kok makin banyak ya sampai saat ini masih terus pengembangan. luar biasa teman-teman. Waterboomnya keren. Saya baru pertama lihat waterboom di daerah seperti ini. Yang punyanya itu di depan rumahnya itu di depan, waterboom itu di depan. Luar biasa keren. Thank you Pak Sadino. Ya. Halo guys, ternyata kantinnya keren. Jadi teman-teman yang di daerah sini, sehabis mainan air, sehabis berenang, kalau lapar, ini kantin ini semua ada. Oke. Pak D, katanya Pak D ada apa? Bioskop ya kelihatan? Ya. Bisa kita lihat Pak di sana. Ya, oke. Oke, teman-teman, inilah
ruangannya buat nonton bioskop buat warga-warga yang di sekitaran sini. Jadi ini ada multifungsi, selain buat bioskop bisa buat sanggar senam itu juga ya begitu ya? Ya, bisa buat pertemuan, Iya, arisan, betul. apa. Luar biasa ini. Halo, kembali lagi bersama Boyan Bravo Family. Kebetulan hari ini saya berkunjung ke rumah teman di daerah Solo, Karanganyar, yaitu Bapak Sogol Sadino. Kebetulan beliau ini salah satu inspirasi saya di wirausaha, entrepreneur. Selamat siang Pak Sogol. Siang, Bang Boyan. Wah, Ya. senang sekali saya bertemu Senang. dengan beliau. Sama, senang juga saya kedatangannya. Pak Sogol, sekarang lagi sibuk apa nih? Saat ini situasi pandemik, ya kita lebih banyak aktivitas di rumah ya, seperti ini gitu. Karena beberapa usaha, karena dampak dari pandemik ini juga terganggu juga, Iya, walaupun terseok-seok, kita prinsip saya harus tetap jalan. iya, Karena kasihan ya karyawan. iya betul. Kasihan karyawan, jangan sampai perjuangan saya itu jangan sampai PHK karyawan. Iya. Itu sih. Cuman ya saat ini kegiatannya ya seperti ini, lebih banyak di rumah. Kerjaan saya monitor di rumah. Kalau nggak penting banget, saya jarang keluar kota, Bang Boyan. Jadi Pak Sogol itu menikmati hidup lah ya sekarang ya. Ya kurang lebih harus menikmatin campur stres barang Boyan situasi kayak sekarang ini. Ya situasi keadaan ini seperti ini ya nggak bisa disalahkan, Iya. nggak bisa disalahkan. Sebisa mungkin ya saya harus tetap eksis, harus tetap semangat. Karena pengusaha prinsipnya sebenarnya kalau saya makan untuk saya pribadi Iya. itu mungkin sudah cukup. Tapi kalau seorang pengusaha itu kan berbicaranya seorang negarawan, Iya. gimana aku bisa ngidupin orang, gimana saya bisa buka lapangan pekerjaan. Nah saat ini saya bertahan untuk tidak PHK karyawan, itu aja Bang Boyan. Kalau untuk pengembangan usaha yang lain kayaknya sih belum. Luar biasa teman-teman. Jadi Babe Sadino, saya panggilnya Pak D sih biasanya. Pak D Sadino itu dia punya hati yang luar biasa, yang mulia. Dia nggak mau karyawannya itu berhenti bekerja. Di saat pandemi ini malahan karyawan tetap bekerja. Dan sekarang masih aman ya Pak ya? Masih Masih sampai aman ya? sekarang. Contoh saya ada usaha di Jakarta di kuliner juga. Iya. Karyawan saya sekitar 70-80 orang. Pada saat pandemi awal tuh mestinya itu 75% saya harus PHK mestinya. Tapi saya nggak tega juga, akhirnya saya berunding dengan karyawan. Ini gimana nih? Idealnya harusnya 75% di PHK. Akhirnya karyawan ngasih masukan, ya udah Pak, kita suka duka bersama, jangan di PHK tapi dikurangin hari kerja. Iya. Makanya waktu itu karyawan tuh seminggu mestinya 6 hari kerja, mereka hanya kerja separuhnya 3 hari di upload. Itu bertahan sampai 5 bulan, akhirnya kita bisa kerjakan lagi jadi 4 hari, terus lagi bisa 5 hari. Sekarang alhamdulillah udah full berjalan. Wih, jadi yang pasti, yang penting karyawan-karyawannya Pak D ini tetap bisa bekerja dan tetap masih bisa mengais rezeki. Nah, Pak D, saya tertarik tadi obrolan Pak D tentang pengusaha. Awal Pak D jadi pengusaha itu seperti apa sih Pak D? Saya gini Bang Boyan, saya itu bener-bener berangkat dari nol. Iya. Saya ini anaknya pejuang. Bapak saya itu pejuang, ya salah satu orang yang ikut andil mendirikan republik inilah kurang lebih. Iya. Bapak saya dulu almarhum ya, itu berpesan, kamu harus bisa berjuang, tidak harus angkat senjata. Kamu berjuang gimana bisa memajukan masyarakat ini. Kamu bisa jadi pengusaha, bisa jadi apapun, tapi tidak harus seperti bapak. Itu pesannya. Satu, kedua, bapak saya udah pesen juga jangan terjun ke politik praktis. Itu pesan bapak saya.
Terus akhirnya saya berpikir melalang buana lah ya, sampai Surabaya, Pekanbaru, sampai Pontianak. Akhirnya saya temukan titik awal saya bekerja, saya itu backgroundnya malah kontraktor, Bang Buyan. Oh iya. Saya di Jakarta, kontraktor, saya sempat menikmatin juga, artinya udah enak lah ya untuk ukuran saya waktu itu. Tapi Tuhan punya kehendak lain, 98 kita kelanda yang namanya krisis moneter. Nah itu akhirnya dari situ hancur itu Bang. Itu benar-benar hancur. Akhirnya saya dengan istri memutuskan, yuk kita istirahat pulang kampung. Akhirnya saya pulang kampung ini juga tidak semata-mata pindah, itu enggak Bang Boyan. Jadi saya punya prinsip dari dulu, rumahku adalah kampungku, kampungku adalah rumahku. Makanya Bang Boyan kalau lihat jalan-jalan di kampung ini, boleh tanya ke masyarakat, itu 100% saya yang bangun, Bang Boyan. Jadi semegah apapun rumahku, kalau lingkunganku kumuh, itu saya juga gak nyaman. Gitu. Semegah apapun kampungnya, lingkungan, tapi rumahku ini gak nyaman juga percuma. Jadi mulai sekarang saya nikmatin. Makanya Bang Boyan nanti kalau jalan tuh ada, makanya agak beda ya, kampung saya agak beda. Gitu. Saya desain itu benar-benar 100% yang desain saya. Ya tentunya dukungan masyarakat ya, dukungan masyarakat, kerja bakti dan sebagainya gitu ya, masyarakat untuk biaya dan sebagainya. Ya bisa dibilang alhamdulillah saya bisa 100% ya biaya dari saya. Waduh, luar biasa ini. Emang benar apa yang tadi dibilang sama Pak Ade ini. Saya pas masuk ke rumah Pak Ade, di depan itu ini kok beda gitu kan. Dari kampung-kampung yang lain, pertama bersih, rapi, tertata gitu kan. Waduh, luar biasa. Keren. Nah, Pak Ade, usaha apa nih yang pertama Pak Ade geluti Pak Ade? Pertama saya dulu gini Bang Boyan, dari itu saya kontraktor sipil ya, bangunan. Terus waktu itu terus berkembang ke listrik. Ini bicara sebelum 98 ya. Udah gitu ya berkembang. Saya main furniture juga, salah satunya tuh yang di itu furniture produksi saya sendiri dulu gitu. Setelah itu kena krisis, satu-satunya yang tinggal bertahan waktu itu furniture. Furniture akhirnya seiring jalannya waktu, kontraktor saya udah nggak bisa ngangkat, artinya ya udah habis lah ya, modal udah, duit udah habis. Terus akhirnya saya lebih banyak ke industri waktu itu, ikut industri teman. Terus udah berkembang. Saya tinggal di kampung ini Bang Boyan, saya juga kepingin menikmati, artinya membangun kampung saya. Salah satunya saya buka waterboom ya, kecilan di depan itu supaya saya bisa menikmatin juga gitu. Masyarakat Bang Boyan tanya, nggak ada yang bayar tiket. Saya free 100%, lingkungan saya tidak ada yang bayar. Itu karena nawa itu saya, niat saya dari awal memang saya nggak komersil. Niatnya kalau saya santai di rumah, saya bisa menikmati kolam renang. Niatnya awalnya itu. Terus akhirnya perkembangannya, loh kok banyak nih pengunjung. Akhirnya ya saya besarin, saya lebarin lagi ya sampai saat ini. Itu untuk yang wisata. Terus akhirnya ya berkembang ke kuliner juga ada di Jakarta. Terus ada beberapa. Sekarang yang ada 2 proyek yang saat ini saya lagi kerjakan. Satu, pabrik air minum dalam kemasan. Terus ada rokok, Bang Boyan, ada rokok mereknya Joy dan Bahtera. Itu saat ini yang saya lagi rintis. Ya dengan 2 perusahaan ini rasanya sih kalau ini berhasil saya juga udah puas. Artinya puas, saya sudah bisa mengangkat pengangguran yang pekerja yang sangat banyak, menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Ini saya lagi fokus ke 2 proyek ini Bang Boyan. Gitu. Wih, dan teman-teman Boyan Bravo Family, cuman Babe, Pade, sorry aku panggilnya Pade. Cuman Pade aja nih yang depan rumahnya ada wisata waterboom. Saya baru pertama ngelihat depan rumah dia mempunyai tempat wisata waterboom. Nah Pade, yang sekarang di geluti apa nih Pade?
Saat ini gini, saat ini mungkin kalau secara fisik saat ini ya Bang Boyan bisa lihat saya lebih banyak nyantai, Iya. tapi otaknya ini udah Kemana-mana ya? kemana-mana gitu, karena sebenarnya dari dampak pandemi itu Bang Boyan saya juga ada usaha media juga. Itu kalau di majalah itu yang namanya majalah Aspirasi itu punya saya. Iya. Terus ada koran Lintas Solo itu punya saya, karena situasi pandemik dan perkembangannya juga saya lihat kurang bagus, terus akhirnya ya bisa dibilang tetap jalan tapi nggak sesuai apa yang saya harapkan. Nah saat ini saya lebih banyak di rumah, tapi ya otaknya ini mikir terus gimana saya harus tetap eksis, saya jangan sampai PHK karyawan, kalau perlu nambah karyawan. Karena gini Bang Boyan, saya punya prinsip dari setelah saya kena krisis 98 itu 50% hidupku akan saya abdikan ke masyarakat. Itu udah janji saya. Saya percuma, saya akan sia-sia punya harta tapi kalau nggak ada manfaat untuk masyarakat. Makanya jangan heran kalau saya ini Bang Boyan, sesusah-susahnya saya masih bisa nyantunin anak yatim piatu. Saya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh itu, alhamdulillah sekarang itu ya masih sekitar 100-an orang saya harus biayai mereka. Wah, luar biasa. Jadi itu udah niat saya. Mungkin orang beda-beda, karena saya punya pengalaman, ternyata harta sebanyak apapun Tuhan kalau ngambil itu Bang Boyan hanya sekejap. Contoh 98, saya nggak kira. Saya habis total, saya harus pulang kampung itu nggak kira Bang Boyan. Nah dari situ penyadaran yang luar biasa, ternyata hikmahnya benar-benar luar biasa. Makanya sumpah saya, janji saya 50% hidup saya abdikan untuk masyarakat. Wah, luar biasa nih. Teman-teman Boyan Bravo Family, ini sangat menginspirasi saya khususnya, buat teman-teman juga mungkin salah satu inspirasi. Pak Ade ini salah satu pengusaha, kedua dia dermawan, tiganya dia jiwa sosialnya itu tinggi, kampungnya sendiri dia ditata dengan baik. Wah luar biasa, saya nggak bisa ngomong lagi nih, saya mau mempertanyakan apa lagi udah habis kayaknya. Jadi satu hal gini lagi Bang Boyan, saya nggak mengatakan anak buah ya, saya itu nggak punya anak buah, saya nggak selalu ke karyawan saya nggak menyebut anak buah karena mereka mitra. Betul. Saya selalu bahasa saya orang-orang saya gitu ya. Orang-orang saya banyak Bang Boyan yang saya didik, bahkan boleh ditanya lingkungan sini yang saya didik itu yang orang putus sekolah, betul. Hanya SD dan sebagainya. Sekarang mungkin udah bisa dikategori sukses. Saya hanya minta ke mereka satu, kalau kamu sukses, jangan pernah, nggak usah kamu kasih imbalan saya, Rp1.000 pun nggak usah. Tapi yang aku minta, perlakukan karyawan kamu seperti aku memperlakukan kamu. Wah, itu. Contoh nggak usah jauh-jauh ya Bang Boyan. Contoh lagi, ada tukang batu gitu. Saya bilang, kamu ikut saya, masa cuma bawain ember? Saya bilang, ayo, saya beliin alat Bang Boyan, ada cetok, saya beliin alat-alat tukang itu. Hari ini kamu harus bisa nukang, harus mulai belajar nukang, belajar ini. Sekarang udah luar biasa Bang Boyan, karyawannya itu udah 300-an orang, cukup berhasil. Itu SD kelas 5 putus. Saya punya kebanggaan Bang Boyan, kalau saya bisa mendidik seperti itu. Makanya kalau lebaran itu Bang Boyan, saya di rumah itu, saya greenhouse itu kunjungan ke sini saya bagi ada 3. Hari ini sampai hari ini mungkin ya keluarga, hari ini sampai hari ini mungkin karyawan yang dari mana, dan dari saya bagi. Mungkin bisa 10 hari pun. Itulah salah satu ciri dari seorang pengusaha sukses. Dia bisa memanage waktunya, dia bisa memanage kegiatannya, dia bisa memanage keluarganya. Jadi keluarga, kegiatan, kerjaan itu nggak bisa disatuin. Nah itulah salah satu ciri-ciri pengusaha sukses. Contohnya Pak Ade Sadino ini. Pak Ade, kayaknya obrolan Pak Ade ini sama saya luar biasa nih Pak Ade. Nah katanya Pak Ade mempunyai ilmu psikologi Pak Ade.
Jadi gini, Ini coba Pak Diki ngomong. jadi gini Bang Boyan, saya dulu ya gini, punya karyawan banyak, tapi saya tidak bisa menganalisa kejiwaan mereka. Iya. Dan dari situ saya akhirnya punya tuntutan, saya harus mengetahui karakter, tipikal, mentalitas karyawan saya seperti apa. Jadi ya itu tuntutan. Akhirnya ya bisa dibilang ya psikolog ya menganalisa kejiwaan mereka. Iya, betul. Ya seperti Ini udah menikmati hidup lah Pak De ya. Dengan keadaan yang sekarang, walaupun pikiran Pak De setiap bangun tidur Pak De mikir ini mikir itu, tapi minimal tidak kayak waktu sebelum tahun 98 Pak De ya. ya harus begitu Bang Boyan, harus begitu. Karena sesusah apapun kita harus bisa memisahkan kerja, rumah. Makanya kalau saya di rumah coba lihat, saya sangat harmonis sekali dengan istri saya. Iya, betul. Gitu. Contoh kegiatan, salah satu contoh istri punya kegiatan misalnya happy-nya apa nih, senengnya nih TikTok, ya udah TikTok. Iya. Saya malam juga kadang sama Bang Boyan apa TikTok gitu kan. Jadi harus bisa memisahkan gitu. Makanya biasanya saya itu Sabtu Minggu itu sebisa mungkin saya buat press lah gitu, biar buat nyantai gitu. Tapi kan misalnya ada tamu apa ini bukan berarti saya ini enggak, tapi seenggak-enggaknya saya udah bisa mengurangi aktivitas kerja itu Sabtu Minggu. Betul. Pertama itu kuncinya harus bisa memisahkan antara pekerjaan dengan apa ya, urusan keluarga. Kadang orang kan nggak bisa memisahkan kerjaan, stres di kantor sampai rumah marah-marah, itu juga nggak akan bagus. Makanya Bang Boyan lihat saya sama istri saya ya di rumah ya kayak pengantin baru aja. Nyantai. Luar biasa nih teman-teman. Ini salah satu inspirasi dalam rumah tangga juga. Rumah sebesar ini tapi dia harmonis gitu, kayak orang pacaran tiap hari. Ini salah satu inspirasi saya. Pak De, kayaknya obrolan Boyan sama Pak De cukup sekian gitu Pak De, karena saya mau menggali lagi Pak De pasti panjang, karena durasinya udah cukup lah buat di channel saya. Yang penting Boyan sama Pak De menanyakan tentang apa yang Pak De sekarang lakukan, menjadi inspirasi buat teman-teman, penonton, buat Boyan terutama Pak De. Jadi terima kasih buat Pak De, terima kasih banyak buat keluarga yang ada di sini di rumah. Selamat siang Pak De. Assalamualaikum.